Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sri Mulyani, mahasiswa Universitas Terbuka UPWJJ Serang, Kabupaten Tangerang Selatan, kelompok belajar Serpong, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Katriatun Sarwaning MPD pada mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan apa itu autisme dan bagaimana cara penanganannya. Ada banyak orang yang belum mengenal apa itu autisme. Autism Spectrum Disorder adalah gangguan perkembangan yang mempengaruhi interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Walaupun belum bisa disembuhkan secara penuh, namun ada banyak layanan bantuan pendidikan dan terapi perilaku khusus yang dapat meningkatkan kemampuan penyandang autisme. Penyandang autisme juga membutuhkan penerimaan yang baik dari lingkungannya untuk membuatnya hidup lebih baik. Faktor patok pemicu autisme: 1. Pengaruh kelahiran dan masa dalam kandungan. 2. Pengaruh faktor neurologis. Dan 3. Pengaruh faktor psikologis. Risiko anak mengidap autisme meningkat jika sang ibu menjalani masa kehamilan dan melahirkan pada usia di atas 35 tahun. Cara penanganan anak autisme: 1. Penggunaan kata dengan kalimat sederhana. 2. Menyebut nama saat berkomunikasi. 3. Penggunaan bahasa tubuh untuk memperjelas ucapan. 4. Berbicara secara perlahan dan jelas. 5. Memberi waktu pada anak untuk memproses kata-kata. 6. Tidak berbicara di saat lingkungan sedang berisik, karena itu dapat menimbulkan rasa tidak fokus pada anak. Penanganan anak dengan gangguan autis oleh guru. Sekolah umum yang baik seharusnya menyediakan program pendidikan yang efektif bagi anak berkebutuhan khusus, termasuk juga menerima anak dengan gangguan autis. Namun sayangnya, belum ada pendidikan prasekolah yang memiliki program pendidikan khusus. Padahal di tingkat prasekolah lah pertama kali orang luar atau guru menyadari adanya kelainan pada anak didiknya. Yang terutama ialah kemampuan untuk melakukan deteksi dini pada anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya menyampaikan kepada orang tua dan merujuk pada profesional lain seperti dokter anak, psikolog anak, dan terapis untuk penanganan lebih lanjut. Ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan bila nanti di kelas terdapat 1 atau 2 orang anak autis, yaitu 1. Belajar menyelami emosi anak autis. Untuk mengenali emosi anak autis, yang menjadi persyaratan utama adalah kualitas hubungan antara guru dan anak. Bila kualitas hubungannya baik, guru akan mudah mengenali apa yang dirasakan anak, apa saja kesukaannya, dan situasi apa yang membuatnya tidak bisa berkonsentrasi. Yang kedua adalah harus terus memberi stimulasi, yaitu jangan biarkan anak tenggelam dalam dunianya sendiri. Anak dengan gangguan autis memiliki kecenderungan untuk terpaku atau asik pada minat dan aktivitas yang kaku. Misalnya, mematikan dan menghidupkan lampu. Bila anak sudah tertarik pada kegiatan ini, maka ia dapat terus-menerus mematikan dan menghidupkan lampu dalam jangka waktu lama. Usahakan agar anak tidak terus-menerus melakukan kegiatan ini. Alihkan perhatiannya, temani anak, dan terus ajak anak berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal. Bersabarlah, jangan terlalu berharap anak akan memberikan respon terhadap ajakan komunikasi yang diberikan padanya. Pada awalnya, respon anak yang muncul justru akan tidak peduli atau malah menangis dan marah karena keasikannya terganggu. Macam-macam pemberian stimulasi. Stimulasi dapat juga diberikan dalam bentuk mengajak anak bernyanyi, bertepuk tangan, atau menirukan gerakan sederhana. Akan tetapi harus diperhatikan bahwa beberapa anak autis memiliki kemampuan bersenandung yang lebih baik dibandingkan dengan kemampuan berkomunikasi. Jangan sampai anak keasikan bersenandung dan lupa untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dua arahnya. Yang ketiga adalah melatih insting sosial. Anak dengan gangguan autis tidak memiliki insting sosial. Jadi, kita tidak bisa menuntut kemampuannya untuk memahami orang lain atau membaca situasi sosial. Apabila anak berbuat baik,
Segera beri pujian sehingga ia tahu bahwa berhubungan dengan orang lain ternyata adalah suatu hal yang menyenangkan dan ia menjadi tertarik untuk ikut bermain. Dengan mengajaknya bermain, diharapkan anak dapat lebih responsif dan terbuka pada dunia di luar dirinya. Yang keempat adalah mengembangkan potensi anak. Seperti telah kita ketahui bahwa tidak semua anak autis memiliki IQ yang rendah. Melihat kenyataan tersebut, kita harus tetap melakukan usaha untuk mengembangkan potensi anak. Hal yang pertama kali harus dilakukan adalah mengatasi terlebih dahulu hambatan komunikasinya. Apabila anak masih belum dapat memberikan kontak mata, maka akan sulit bagi kita untuk dapat membuatnya tertarik memperhatikan apa yang sedang diajarkan. Meskipun anak autis tampak tidak peduli, tidak berarti ia tidak belajar. Jadi, jangan putus asa untuk mengajarkan anak autis walaupun mereka mungkin terkesan tidak peduli dan tidak memperhatikan hasil pelajaran yang didapatnya. Kesempatan belajar bagi anak dengan gangguan autis harus tetap dibuka seluas-luasnya. Demikianlah penjelasan saya tentang apa itu autis dan cara penanganan. Sekian, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.